Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Cantika. Hari ini aku mau membuat dessert atau makanan penutup yang rasanya sangat enak dan gurih sekali. Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan air mendidih, lalu masukkan 50 gram sagu mutiara. Tambahkan pewarna makanan, kemudian ini direbus selama 5 menit. Nah, setelah direbus selama 5 menit, hasilnya seperti ini. Kita matikan kompornya, lalu tutup pancinya dan diamkan selama 30 menit. Dan ini dia sudah didiamkan selama 30 menit, hasilnya seperti ini. Masih terdapat bulir-bulir putihnya, kemudian kita rebus lagi selama 7 menit. Dan ini sudah direbus selama 7 menit, hasilnya sudah matang dengan sempurna. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu dibilas dengan menggunakan air bersih dan tiriskan. Di panci lain kita rebus jagung 1 buah ukuran kecil. Rebus kira-kira selama 4-5 menit. Setelah 5 menit direbus, hasilnya seperti ini. Kemudian kita angkat dan kita saring lalu tiriskan. Selanjutnya siapkan 150 ml air, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Masak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita masukkan sagu mutiara yang tadi sudah kita bilas dan sudah kita tiriskan. Nah, kemudian kita masukkan jagung rebusnya. Kemudian ini kita masak sampai airnya menyusut atau mengering. Untuk pemakaian gulanya boleh di skip ya, karena sudah ada rasa manis dari jagungnya. Tapi kali ini aku menambahkan gula agar bagian sagu mutiaranya juga terasa manis. Sebelumnya sudah saya siapkan takir daun pisang seperti ini. Untuk cara pembuatan takir daun pisangnya, ini saya dapatkan dari daun pisang yang sudah dicetak bulat seperti ini. Untuk mencetaknya saya menggunakan mangkuk kecil. Cara membuat takir daun pisangnya seperti ini, kita lipat dan kita tekuk, kemudian kita straples di beberapa bagian agar menyerupai mangkuk. Nah, untuk hasilnya kira-kira jadi seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Untuk bentuk takirnya boleh disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, kemudian kita siapkan jagung manis dan sagu mutiara yang tadi sudah dimasak. Kemudian kita masukkan ke dalam takir secukupnya saja. Lakukan sampai semua takir terisi. Kemudian kita sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 1 sendok makan tepung maizena, garam secukupnya dan air sebanyak 100 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur dengan merata, kita masukkan santan sebanyak 200 ml. Ini saya dapatkan dari santan instan yang dicampur dengan air ya. Kemudian ini kita masak sampai mendidih dan meletup-letup. Nah, ini dia fla gurihnya sudah matang, sudah mengental dan meletup-letup seperti ini. Kemudian boleh kita matikan api kompornya sambil tetap diaduk-aduk agar uap panasnya sedikit berkurang. Langsung aja kita tuang fla gurihnya di atas sagu mutiara dan jagung tadi. Tuang secukupnya saja, lakukan sampai semuanya terisi dengan fla. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita beri garnish atau potongan daun pandan seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian kita tambahkan jagung yang sudah kita rebus tadi di atas daun pandan agar terlihat lebih menarik dan lebih cantik lagi ya.
Nah, ini dia kue talam sagu mutiara jagungnya sudah siap kita nikmati. Nah, selain untuk ide cemilan di rumah, kue ini juga sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide jualan. Selain rasanya yang enak, kue ini juga terbuat dari bahan-bahan yang sangat ekonomis. Jadi cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun ide isian snacks box. Untuk tampilan lebih dekatnya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Dan untuk rasanya, kue ini sangat enak sekali. Ada rasa manis dari sagu mutiara dan jagung manisnya, dan juga ada rasa gurihnya dari lapisan putih ini. Jadi perpaduan yang pas ya antara manis dan gurih. Kalian boleh cobain resep ini di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.